Setelah menikah aku selalu jadi mesin ATM untuk suamiku yang seorang pengangguran. Aku mati-matian kerja sampai luar negeri. Sampai aku mengetahui kalau suamiku di rumah sedang asyik selingkuh. Sinta lahir dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan penuh perjuangan. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tapi penuh dengan kasih sayang. Sinta tumbuh menjadi gadis yang mandiri, tekun, dan penuh semangat. Sejak duduk di bangku sekolah, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya. Sepulang sekolah, ia ikut menjahit atau menjual kue buatan ibunya ke tetangga sekitar. Sinta sadar bahwa jika ingin mengubah nasib, ia harus berusaha lebih keras dari orang lain. Karena itulah, setelah lulus SMA, ia langsung mencari pekerjaan di kota, meninggalkan desanya dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Di kota, Sinta bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf administrasi. Meski gajinya tak seberapa, ia selalu menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk dikirim ke orang tuanya di kampung. Tidak ada waktu bagi Sinta untuk bersenang-senang seperti anak muda lainnya. Baginya, bekerja dan menghidupi keluarganya adalah prioritas utama. Pertemuan dengan Rizal. Di tempat kerja itulah Sinta bertemu dengan Rizal. Rizal adalah pria yang tampan dan pandai berbicara. Awalnya, Sinta tak begitu memerhatikan Rizal karena ia lebih fokus pada pekerjaannya. Namun, Rizal justru selalu berusaha menarik perhatiannya. Ia sering mengajak Sinta makan siang bersama, menanyakan kabarnya setiap hari, bahkan sesekali mengirim pesan manis di malam hari. "Jangan kerja terus, nanti kamu sakit," kata Rizal suatu kali saat melihat Sinta lembur di kantor. Sinta hanya tersenyum. "Kalau aku nggak kerja keras, siapa lagi yang akan bantu keluarga? Tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Aku nggak mau lihat kamu sakit." Perhatian kecil itu membuat hati Sinta perlahan luluh. Rizal terlihat begitu penyayang, seolah benar-benar peduli padanya. Seiring waktu, mereka semakin dekat. Rizal sering datang ke kosan Sinta, mengantarnya pulang, bahkan membawakan makanan untuknya. Sinta yang belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang pria selain keluarganya mulai jatuh hati. Ia merasa Rizal adalah pria yang baik, pria yang bisa melindunginya, pria yang mencintainya dengan tulus. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Rizal sebenarnya bukan pria yang memiliki pekerjaan tetap. Dia sering berpindah-pindah kerja dan terkadang menganggur selama berbulan-bulan. Tapi setiap kali Sinta bertanya tentang pekerjaannya, Rizal selalu punya jawaban yang terdengar meyakinkan. "Aku lagi nunggu panggilan kerja yang lebih baik," katanya santai. "Kerjaan sekarang gajinya nggak seberapa. Aku mau sesuatu yang lebih besar." Sinta percaya. Ia pikir Rizal hanya butuh waktu untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Lagi pula, saat itu perasaan cintanya sudah begitu dalam. Pernikahan yang tergesa-gesa. Setelah beberapa tahun bersama, Rizal mulai mendesak Sinta untuk menikah. Awalnya, Sinta ragu. Ia belum yakin apakah Rizal benar-benar serius ingin berumah tangga atau hanya terbawa perasaan sesaat. Tapi Rizal selalu meyakinkannya. "Aku serius, Sinta. Aku ingin kamu jadi istri aku. Aku nggak mau kehilangan kamu." Orang tua Sinta juga mendukung. Mereka senang melihat anak mereka menemukan pria yang tampak baik dan bertanggung jawab. Akhirnya, meski ada sedikit keraguan di hatinya, Sinta menerima lamaran Rizal. Pernikahan mereka digelar secara sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga dan teman dekat. Sinta begitu bahagia di hari itu, berpikir bahwa ia akhirnya memulai kehidupan baru bersama pria yang dicintainya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Awal permasalahan dalam rumah tangga. Setelah menikah, Rizal semakin menunjukkan sifat aslinya. Ia semakin malas bekerja dan mulai bergantung sepenuhnya pada Sinta. Setiap kali Sinta pulang kerja dalam keadaan lelah, ia selalu mendapati Rizal hanya bersantai di rumah, bermain ponsel atau tidur seharian. "Mas, kamu nggak cari kerja?" tanya Sinta suatu hari. "Udah, tapi belum ada yang cocok," jawab Rizal santai. Awalnya, Sinta masih bersabar. Ia berpikir mungkin Rizal hanya butuh waktu. Tapi semakin lama, Rizal justru semakin bergantung padanya. Bukan hanya tidak bekerja, Rizal juga mulai meminta uang untuk kebutuhan pribadinya. Ia selalu punya alasan untuk transportasi mencari kerja, untuk makan di luar, untuk kebutuhan lain yang tidak jelas. Jika Sinta menolak, Rizal akan marah. "Aku ini suamimu, Sinta. Kamu nggak boleh pelit sama aku." Sinta yang masih mencintai Rizal akhirnya selalu mengalah. Ia berpikir, mungkin memang sudah tugas istri untuk mendukung suaminya. Tapi semakin lama, beban yang ia tanggung semakin berat. Tekanan ekonomi mulai terasa. Sinta bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal dan pulang larut malam. Namun, uang yang ia hasilkan selalu habis begitu saja. Rizal terus meminta uang tanpa henti. Suatu hari, Sinta mendapati saldo tabungannya mulai menipis. "Mas, kita harus mulai berhemat. Aku udah kerja keras, tapi uangnya nggak pernah cukup," keluhnya. Rizal hanya tertawa kecil. "Ah, santai aja. Rezeki pasti ada." Sinta mulai merasa ada yang tidak beres. Rizal tampaknya tidak peduli dengan kondisi finansial mereka. Yang lebih menyakitkan, ia mulai melihat Rizal sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Ketika Sinta bertanya, Rizal selalu punya jawaban. "Aku ketemu teman-teman. Siapa tahu ada peluang kerja." Tapi entah kenapa, Sinta merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Meskipun mulai lelah dengan keadaan ini, Sinta tetap bertahan. Ia berpikir bahwa mungkin ini hanya fase sementara dalam rumah tangga mereka. Ia percaya bahwa suatu hari Rizal akan berubah dan mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik. Namun, Sinta tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih besar. Bagian ini sudah lebih panjang dan lebih mendetail, menggambarkan perjalanan Sinta dari gadis pekerja keras, hingga akhirnya menikah dengan Rizal yang hanya memanfaatkannya. Alurnya tetap stabil, dan pembaca bisa ikut merasakan perubahan perasaan Sinta dari bahagia, ragu, hingga mulai merasakan beban dalam rumah tangganya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Kalau ingin lebih dikembangkan atau ada bagian yang ingin diperjelas lagi, beritahu aku ya. Setelah menikah, Sinta berharap kehidupan rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Meskipun ia sadar bahwa ia harus bekerja lebih keras karena Rizal belum memiliki pekerjaan tetap. Namun, harapannya itu perlahan mulai pudar ketika hari demi hari berlalu, dan Rizal tetap tidak menunjukkan usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap pagi, Sinta bangun lebih awal dari Rizal. Saat ia sibuk menyiapkan sarapan dan bersiap untuk bekerja, Rizal masih terlelap di kasur. Bahkan ketika Sinta sudah siap berangkat kerja, suaminya itu masih bergulung di bawah selimut. "Mas, aku berangkat dulu ya. Sarapannya udah aku siapin di meja." Rizal hanya bergumam tanpa membuka mata. "Iya, hati-hati." Awalnya, Sinta mencoba memahami. Mungkin Rizal butuh waktu untuk beradaptasi setelah pernikahan mereka. Tapi seiring waktu, tidak ada perubahan. Rizal tetap bermalas-malasan di rumah. Jika Sinta pulang kerja,
Ia sering menemukan suaminya masih dalam keadaan yang sama seperti saat ia tinggalkan di pagi hari. Rumah berantakan, piring kotor menumpuk di dapur, dan Rizal masih saja duduk di sofa, asyik dengan ponselnya. "Mas, kamu nggak cari kerja hari ini?" tanya Sinta suatu sore dengan nada hati-hati. Rizal menghela napas dan menatapnya dengan malas. "Udah cari, tapi belum ada yang cocok." Sinta hanya bisa mengangguk, mencoba memahami. Tapi hari demi hari berlalu, dan jawaban itu tetap sama. Rizal mulai bergantung penuh pada Sinta. Sejak awal pernikahan, Rizal memang sudah mengandalkan penghasilan Sinta. Tapi lama-kelamaan, ia semakin tidak merasa bersalah meminta uang dari istrinya. "Sayang, aku butuh uang buat beli rokok," katanya suatu malam. Sinta baru saja pulang kerja dalam keadaan letih. "Mas, aku baru aja gajian dan harus bayar tagihan. Bisa nggak kita lebih hemat dulu?" Rizal menghela napas panjang. Wajahnya langsung berubah kesal. "Masa aku nggak bisa beli rokok sendiri? Aku ini suami kamu. Sinta, kamu yang kerja. Harusnya kamu juga yang ngurus aku." Sinta terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Dengan berat hati, ia mengambil uang dari dompetnya dan memberikannya kepada Rizal. Namun, permintaan Rizal tidak berhenti di situ. Semakin lama, semakin banyak uang yang ia minta dengan berbagai alasan. Untuk nongkrong dengan teman-temannya, untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, bahkan untuk sekadar makan di luar. Jika Sinta menolak, Rizal selalu punya cara untuk membuatnya merasa bersalah. "Aku kan suami kamu. Masa aku harus malu minjem ke orang lain? Apa kamu mau aku ngemis?" Sinta yang masih menyimpan harapan bahwa Rizal akan berubah akhirnya selalu mengalah. Ia berpikir, mungkin ini hanya sementara. Suatu saat, Rizal pasti akan sadar dan mulai bertanggung jawab. Namun, Sinta tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih besar. Rizal semakin parah. Sinta semakin kelelahan. Hari-hari Sinta semakin berat. Selain bekerja dari pagi hingga malam, ia juga harus mengurus rumah tangga seorang diri. Setiap pagi ia harus menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu berangkat kerja dengan keadaan lelah. Saat pulang, rumah tetap berantakan, dan Rizal tetap bersikap seolah tidak peduli. Tidak hanya itu, Rizal juga mulai semakin jarang ada di rumah. Ia sering keluar dengan alasan mencari pekerjaan, tetapi Sinta tahu itu hanya alasan. Suatu malam, Sinta pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa sedikit beristirahat. Namun, saat ia masuk rumah, ia justru mendapati rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada Rizal di sana. Ia mencoba menelepon suaminya, tetapi panggilannya tidak dijawab. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Rizal mengangkat telepon dengan suara malas. "Kamu di mana, Mas?" tanya Sinta lelah. "Ada di luar, ketemu teman." "Kamu pulang jam berapa?" "Entahlah, jangan banyak tanya." Sinta hanya bisa menelan kekecewaannya. Ia tahu bahwa Rizal tidak sedang mencari pekerjaan. Ia hanya menghabiskan waktu dengan teman-temannya, bersenang-senang dengan uang yang Sinta hasilkan dengan susah payah. Namun, meskipun ia sudah mulai menyadari kenyataan, ia masih mencoba bertahan. Tekanan dari keluarga Rizal. Masalah tidak hanya datang dari Rizal. Sejak awal pernikahan, keluarga suaminya juga sering meminta uang. Ibunya, Bu Sumarni, selalu punya alasan untuk meminta bantuan finansial. Kadang untuk bayar listrik, kadang untuk kebutuhan rumah, kadang dengan alasan bahwa ia sedang sakit dan butuh biaya berobat. Awalnya, Sinta mencoba membantu sebisa mungkin. Ia masih berpikir bahwa sebagai menantu, ia harus berbakti kepada keluarga suaminya. Namun,
Lama-kelamaan permintaan mereka semakin sering dan semakin besar jumlahnya. Suatu hari, saat Sinta baru saja gajian, ia menerima telepon dari Bu Sumarni. "Sinta, ibu butuh uang. Ayah kamu lagi sakit dan butuh biaya buat berobat." Sinta terdiam. Ia tahu ayah mertuanya memang sering sakit-sakitan, tapi setiap bulan ia sudah mengirim uang untuk mereka. "Ibu, bulan kemarin kan aku sudah kirim 2 juta. Memangnya uangnya sudah habis?" "Ya habis, Sinta. Kamu kan tahu hidup makin susah. Masa kamu tega sama orang tua sendiri?" Sinta menarik napas panjang. Ia benar-benar lelah, tetapi ia juga tidak ingin dikatakan sebagai menantu yang durhaka. Akhirnya, ia kembali mengalah dan mengirimkan sejumlah uang. Namun, ini tidak pernah berhenti. Setiap bulan, ada saja alasan yang dibuat keluarga Rizal untuk meminta uang. Dan yang membuat Sinta semakin tertekan, Rizal sama sekali tidak peduli. Suatu malam, Sinta mencoba membicarakan masalah ini dengan suaminya. "Mas, aku capek. Aku kerja siang malam buat kita. Tapi keluarga kamu terus-terusan minta uang. Aku juga punya kebutuhan sendiri." Rizal menatapnya dengan santai. "Terus, kamu nggak mau bantu keluarga aku?" "Aku bukan nggak mau bantu, tapi mereka terlalu sering minta. Aku juga harus mikirin diri sendiri." "Kamu ini egois, Sinta," potong Rizal dengan nada tajam. "Mereka itu orang tua aku. Masa kamu nggak bisa sedikit berkorban?" Sinta terdiam. Hatinya terasa sakit. Sudah selama ini ia bekerja keras, tapi yang ia dapat hanyalah tuntutan demi tuntutan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ia mulai menyadari bahwa Rizal tidak akan pernah berubah. Bagian ini semakin memperdalam konflik dalam rumah tangga Sinta, memperlihatkan bagaimana Rizal semakin bergantung padanya, semakin malas, dan semakin memanfaatkan kebaikan Sinta. Ditambah dengan tekanan dari keluarga suaminya, Sinta semakin merasa terhimpit. "Aku bisa lanjutkan lebih panjang lagi dengan membangun ketegangan lebih dalam. Jika ada bagian yang ingin diperjelas atau dikembangkan lebih jauh, beritahu aku ya." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Keputusan besar Sinta, berangkat ke luar negeri. Hari-hari penuh tekanan semakin membuat Sinta merasa terhimpit. Beban yang ia tanggung semakin besar. Sementara Rizal tidak menunjukkan niat untuk berubah. Ia bekerja dari pagi hingga malam, sementara suaminya masih saja santai di rumah. Bahkan sering keluar untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Tagihan terus berdatangan, kebutuhan hidup semakin mahal, dan tuntutan dari keluarga Rizal tidak pernah berhenti. Sinta sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamarnya sambil berpikir keras. Ia harus melakukan sesuatu jika ingin keluar dari lingkaran ini. Suatu malam, setelah pulang kerja, ia duduk di meja makan sambil membuka laptopnya. Tangannya dengan ragu mengetik kata kunci, "lowongan kerja luar negeri," di mesin pencari. Ia tahu bekerja di luar negeri bukanlah hal yang mudah, tapi gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dibanding pekerjaannya saat ini. Dengan penghasilan itu, ia bisa memperbaiki kondisi finansialnya, membantu orang tuanya yang semakin menua, dan ia berharap membuat rumah tangganya lebih stabil. Sinta pun mulai mencari tahu tentang prosesnya, berbicara dengan beberapa kenalan yang sudah bekerja di luar negeri, dan mempertimbangkan semua risiko yang ada. Ia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan terbaik. Namun, ada satu hal yang menjadi penghalang terbesarnya, Rizal. Pertengkaran dengan Rizal. Malam itu, setelah makan malam, Sinta akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. "Mas, aku ada yang mau dibicarakan," katanya pelan. Rizal yang sedang asyik menonton televisi hanya menggumam tanpa mengalihkan pandangan. Apa?"
Sinta menarik napas dalam-dalam. Aku kepikiran buat kerja di luar negeri. Rizal spontan menoleh dengan ekspresi terkejut. Apa? Maksud kamu serius? Sinta mengangguk. Iya, Mas. Aku udah cari tahu semuanya. Gajinya jauh lebih besar dari yang aku dapat sekarang. Kalau aku kerja di sana beberapa tahun, kita bisa hidup lebih enak. Bisa beli rumah, bisa nabung buat masa depan. Namun, bukannya mendukung, Rizal malah tertawa sinis. Jadi kamu mau ninggalin aku di sini sendirian? Enak banget, ya. Sinta sudah menduga jawaban ini. Dengan sabar, ia mencoba menjelaskan. Aku nggak pergi untuk ninggalin kamu, Mas. Aku pergi buat kita. Buat masa depan kita. Namun, wajah Rizal semakin masam. Kenapa harus kamu yang pergi? Aku kan suami kamu. Harusnya aku yang kerja, kamu yang di rumah. Kata-kata itu membuat Sinta ingin tertawa miris. Ia ingin bertanya balik. Memangnya selama ini kamu kerja? Tapi ia menahan diri. Aku tahu, Mas. Tapi keadaan kita sekarang sulit. Kamu sendiri belum dapat kerja, kan? Kita butuh pemasukan lebih. Aku kan udah coba cari kerja. Rizal mulai menaikkan suaranya. Tapi kan belum ada yang cocok. Masa kamu nggak bisa sabar? Kenapa sih kamu selalu sok jadi pahlawan? Seolah-olah aku ini nggak berguna. Sinta terdiam. Kata-kata itu justru terdengar ironis. Bukankah selama ini memang dia yang menanggung semuanya? Sinta berusaha menahan emosinya dan berkata dengan lembut. Aku nggak pernah anggap kamu nggak berguna, Mas. Aku cuma ingin kita bisa hidup lebih baik. Rizal menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Sinta sudah memikirkan ini matang-matang. Dalam hati, sebenarnya ia merasa senang karena jika Sinta benar-benar pergi, itu berarti uang akan mengalir dengan mudah ke kantongnya tanpa harus bekerja. Tapi, sebagai pria, egonya terusik. Kalau aku bilang nggak boleh. Rizal menatap istrinya tajam. Sinta menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia bertahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Mas, aku nggak punya pilihan lain. Aku udah capek hidup kayak gini. Aku cuma ingin masa depan yang lebih baik. Rizal menatap istrinya lama. Pada akhirnya, setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengalah. Ya udahlah, terserah kamu. Tapi jangan lupa, kirim uang setiap bulan. Jawaban itu membuat hati Sinta sakit. Jadi, itu saja yang dia pikirkan? Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk, lalu pergi ke kamar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Momen perpisahan yang mengharukan. Hari keberangkatan Sinta pun tiba. Di bandara, orang tuanya datang untuk mengantarnya. Ibunya menangis sambil memeluknya erat. Hati-hati di sana ya, Nak. Jangan sampai sakit. Jangan lupa makan teratur. Sinta menahan air mata. Iya, Bu. Aku janji bakal baik-baik aja. Ayahnya, yang biasanya tegar, tampak berkaca-kaca. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi kami. Jangan sungkan, Nak. Sinta mengangguk. Ia kemudian menoleh ke arah Rizal. Suaminya itu berdiri agak jauh. Wajahnya datar. Sejak tadi, ia lebih banyak diam. Mas, aku pergi dulu, kata Sinta pelan. Rizal hanya mengangguk tanpa ekspresi. Ya, jangan lupa kirim uang tiap bulan. Dada Sinta terasa sesak. Ia berharap suaminya akan berkata sesuatu yang lebih berarti. Mungkin, aku akan merindukanmu. Atau, aku akan menunggumu. Atau, aku akan berusaha menjadi lebih baik. Tapi tidak.
Yang ada di pikirannya hanya uang. Dengan perasaan hancur, Sinta menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Di dalam pesawat, ia menatap keluar jendela, melihat tanah kelahirannya yang perlahan menjauh. Hatinya terasa berat, tapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia pergi bukan karena ingin meninggalkan rumah tangganya. Ia pergi karena ingin menyelamatkannya. Namun, ia tidak tahu bahwa kepergiannya ini justru akan membuka kenyataan lain, kenyataan pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagian ini semakin membangun emosi dan membuat pembaca merasa terhubung dengan perjuangan Sinta. Aku bisa lanjutkan ke bagian berikutnya, seperti bagaimana kehidupannya di luar negeri dan apa yang terjadi di belakangnya saat ia pergi. Jika ada bagian yang ingin ditambahkan atau dikembangkan lebih dalam, beritahu aku ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sinta berjuang di negeri orang. Sinta tiba di negeri orang dengan hati yang penuh harapan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun rintangannya. Di hari-hari pertama, Sinta harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, dan sistem kerja yang jauh lebih keras daripada di kampung halamannya. Ia bekerja sebagai tenaga profesional di sebuah perusahaan, namun tekanan dan ekspektasi yang tinggi membuatnya sering kelelahan. Setiap hari ia harus bangun sebelum matahari terbit, menempuh perjalanan ke tempat kerja, dan menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor. Kadang-kadang, ia harus lembur hingga larut malam, hanya untuk memastikan pekerjaannya sempurna. Tapi ia tidak mengeluh. Baginya, semua ini demi masa depan, demi rumah tangga yang lebih baik. Setiap kali menerima gaji, ia selalu mengirimkan sebagian besar uangnya ke Rizal. Kadang, ia hanya menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Ia bahkan menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang ia inginkan, karena yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana uang itu bisa membantu keluarganya di rumah. Awalnya, ia merasa bahagia setiap kali mengirimkan uang. Ada rasa bangga dalam hatinya, berpikir bahwa ia benar-benar bisa membantu suaminya. Setiap kali ia mentransfer gaji bulanannya, ia selalu membayangkan Rizal tersenyum bahagia dan menggunakan uang itu untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti membayar cicilan rumah atau membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, lambat laun, sesuatu terasa berbeda. Rizal mulai berubah. Di awal kepergiannya, Rizal masih sering menghubunginya. Ia akan menelepon Sinta di malam hari, menanyakan kabarnya, dan bahkan terkadang berkata rindu. Hal itu membuat Sinta merasa sedikit lebih ringan, meskipun jarak memisahkan mereka. Namun, seiring waktu, kebiasaan itu perlahan berubah. Telepon dari Rizal semakin jarang. Jika Sinta yang menghubungi lebih dulu, Rizal sering tidak mengangkat atau baru membalas setelah berjam-jam kemudian. "Aku sibuk," jawabnya singkat setiap kali Sinta bertanya kenapa ia sulit dihubungi. "Sibuk? Dengan apa? Bukankah selama ini ia tidak bekerja?" Tapi Sinta mencoba berpikir positif. Mungkin suaminya memang sedang berusaha mencari pekerjaan. Mungkin Rizal sedang belajar mandiri, tidak ingin terus bergantung padanya. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika suatu hari, saat menelepon, Sinta mendengar suara perempuan di latar belakang. "Mas, itu suara siapa?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. "Hah? Nggak ada siapa-siapa. Paling suara TV." Rizal menjawab dengan nada datar. Sinta ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa ada yang tidak beres. Kecurigaan yang makin besar. Kegelisahan Sinta semakin bertambah ketika ibunya menelepon suatu hari dan berkata, "Nak, beberapa hari lalu ibu dengar dari tetangga. Katanya Rizal sering kelihatan jalan sama perempuan lain. Apa itu benar?" "Dek." Dada Sinta langsung sesak mendengarnya. "Ibu,
Maksudnya apa? Perempuan lain siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu nggak tahu pasti, Nak. Tapi katanya mereka sering kelihatan di kafe, di mall, kadang sampai malam. Orang-orang bilang Rizal sekarang sering keluar, dan kelihatannya dia punya banyak uang. Sinta semakin bingung. Dari mana Rizal punya banyak uang? Apakah itu uang yang selama ini ia kirimkan? Apakah uang yang ia kumpulkan dengan susah payah di negeri orang, yang ia sisihkan dengan penuh pengorbanan, justru digunakan Rizal untuk bersenang-senang dengan wanita lain? Ia tidak mau berpikiran buruk. Ia harus memastikan sendiri. Malam itu, ia kembali menelepon Rizal. Beruntung, kali ini suaminya mengangkat telepon. "Mas, aku kangen," kata Sinta lembut. Ia ingin melihat bagaimana reaksi suaminya. Namun, jawaban Rizal dingin. "Iya." Ibu bilang, "Mas sekarang sering keluar?" Tanyanya pelan. Rizal terdiam sesaat. "Siapa yang bilang begitu?" "Nggak ada. Aku cuma tanya." Rizal menghela napas. "Aku kan nggak bisa terus di rumah. Aku juga butuh hiburan, Sin." "Tapi, Mas sering keluar dengan siapa?" "Apa-apaan sih? Kamu mulai nggak percaya sama aku." Suara Rizal mulai meninggi. Sinta terdiam. Ini bukan pertama kalinya Rizal bersikap defensif setiap kali ia mencoba bertanya. "Aku percaya, Mas. Tapi aku juga punya hak untuk tahu," katanya pelan. Namun, Rizal justru mengembuskan napas panjang, terdengar kesal. "Udahlah, aku capek, Sin. Nggak usah bahas ini." Dan telepon itu pun berakhir begitu saja. Sinta memegang ponselnya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ada yang salah. Apakah Rizal benar-benar setia? Atau selama ini ia hanya dimanfaatkan? Pertanda buruk. Setelah percakapan itu, Rizal semakin sulit dihubungi. Jika Sinta menelepon, seringkali panggilannya hanya berdering tanpa diangkat. Jika ia mengirim pesan, balasan Rizal datang berjam-jam kemudian. Seringkali hanya berupa kata-kata singkat seperti "iya" atau "oke". Lama-lama, Sinta mulai merasa seperti berbicara dengan orang asing. Dulu, mereka bisa mengobrol lama, bercanda, saling berbagi cerita tentang hari mereka. Sekarang, setiap percakapan terasa dingin dan hampa. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Mungkin Rizal hanya sibuk. Namun, hari berikutnya, saat ia membuka media sosial, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sebuah foto. Foto Rizal, duduk di sebuah restoran mewah, bersama seorang wanita cantik. Sinta membeku. Tangannya gemetar saat ia menekan layar, memperbesar foto itu. Tidak salah lagi. Itu Rizal. Dan wanita itu bukan dirinya. Bagian ini semakin membangun ketegangan dan membuat pembaca semakin penasaran. Aku bisa lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana Sinta mulai mencari tahu lebih dalam tentang perselingkuhan Rizal dan bagaimana ia akan menghadapi kenyataan pahit ini. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan atau dikembangkan lebih dalam, beritahu aku ya. Kecurigaan yang semakin mendalam. Sinta duduk di sudut kamarnya, memandangi layar ponsel dengan mata kosong. Chat terakhir dari Rizal masih terbuka. "Mas butuh uang lagi. Cepat kirim. Ini penting." Sinta menggigit bibirnya. Permintaan uang ini semakin sering datang. Jika dulu Rizal hanya meminta untuk kebutuhan rumah tangga, kini alasannya semakin beragam. Dari bayar cicilan, bantu keluarga, sampai alasan yang tidak masuk akal seperti ada urusan penting, atau pinjaman ke teman harus dilunasi. Awalnya, Sinta tidak berpikir macam-macam. Sebagai istri,
Ia ingin mendukung suaminya. Tapi, semakin lama, permintaan Rizal menjadi tidak wajar. Satu waktu, Rizal pernah meminta dalam jumlah besar. "Mas, buat apa uang sebanyak itu?" tanyanya, mencoba mencari penjelasan. Jawaban Rizal seperti biasa, mengelak. "Kamu nggak usah tanya. Pokoknya ada urusan penting." Sinta menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya ingin percaya bahwa Rizal menggunakan uang itu untuk hal yang benar. Tetapi akalnya tidak bisa menepis kemungkinan buruk. Bagaimana kalau selama ini Rizal tidak jujur? Namun, saat ia mencoba bertanya lebih dalam, Rizal justru marah. "Kamu tuh kenapa sih? Susah banget dimintain tolong." Suaranya meninggi dalam panggilan telepon. Sinta terdiam. Rizal yang dulu penuh perhatian kini terasa seperti orang lain. Kebohongan yang semakin jelas. Suatu hari, Sinta menelepon ibunya untuk menanyakan kabar keluarga di rumah. Percakapan mereka berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba ibunya berkata, "Nak, kamu masih sering kirim uang ke Rizal, kan?" Sinta mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihatnya. "Iya, Bu. Memangnya kenapa?" Ada jeda di seberang telepon. Seakan ibunya ragu untuk berbicara. "Lalu uangnya buat apa?" tanya ibunya pelan. Jantung Sinta berdegup kencang. "Maksud ibu?" Ibunya menghela napas. "Rizal masih sering nongkrong, Nak. Bahkan sekarang dia makin sering keluar malam. Ibu juga dengar dari tetangga. Katanya dia sering jalan sama perempuan." "Dek." Sinta menggenggam ponselnya erat-erat. "Bu, siapa yang bilang begitu?" Suaranya bergetar. Tidak ingin percaya begitu saja. "Semua orang di kampung sudah tahu, Nak. Rizal sering terlihat di kafe, di tempat karaoke. Kadang sama teman-temannya, kadang sama seorang perempuan." Sinta membeku. Jadi, uang yang selama ini ia kirimkan tidak digunakan untuk keluarga? Ia menahan napas, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai bergejolak. Tidak, ini pasti cuma gosip. Rizal tidak mungkin setega itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mulai runtuh. Malam itu, Sinta memberanikan diri menelepon Rizal. Kali ini, tidak ada basa-basi. "Mas, aku mau tanya sesuatu," katanya dengan suara yang tegas. Apa lagi?" Suara Rizal terdengar malas. "Uang yang aku kirim tiap bulan. Mas pakai buat apa?" "Ya buat kebutuhan lah," jawabnya cepat. Sinta mengepalkan tangan. "Kebutuhan apa, Mas?" "Ibu bilang Mas sering keluar malam. Bahkan katanya Mas sering nongkrong sama perempuan." Rizal terdiam sejenak. "Siapa yang bilang?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tajam. "Tetangga, teman-teman kita. Semua orang tahu, Mas." Tawa kecil terdengar dari seberang telepon. "Halah, kamu percaya omongan orang? Mereka cuma iri. Sin, aku kan laki-laki. Wajar kalau butuh hiburan." "Hiburan?" Sinta merasa dadanya sesak. "Jadi uang yang aku kirim, Mas pakai buat hiburan?" Rizal mendengus. "Kamu tuh nggak usah banyak tanya. Kerjamu di sana kan gampang. Tinggal kirim uang. Udah, jangan ngatur-ngatur aku." Kata-kata itu menampar Sinta lebih keras daripada tamparan fisik. "Kerjamu di sana gampang." Ia ingin tertawa, tapi yang keluar dari bibirnya justru tangis tertahan. Rizal tidak pernah tahu bagaimana ia berjuang. Ia tidak pernah tahu betapa lelahnya bekerja di negeri orang, menghadapi tekanan di tempat kerja, menahan rindu setiap malam, dan hanya berpegangan pada harapan bahwa rumah tangganya akan baik-baik saja. Dan sekarang, dengan entengnya Rizal berkata seperti itu,
Keputusan yang berat. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Berulang kali ia mengingat percakapan dengan Rizal. Setiap kata-kata suaminya terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat layar ponsel, membuka aplikasi perbankan. Selama ini, setiap bulan ia selalu mengirim hampir 70% dari gajinya ke Rizal. Ia hanya menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri, menahan keinginan untuk bersenang-senang, menabung untuk masa depan mereka. Dan apa yang dilakukan Rizal? Menghamburkannya, mengkhianatinya. Hatinya berteriak. Ia ingin berteriak sekencang-kencangnya, meluapkan semua sakit hati yang selama ini ia pendam. Tapi di saat yang sama, ia merasa bodoh. Bodoh karena terlalu percaya. Bodoh karena mengorbankan segalanya untuk seseorang yang tidak menghargainya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku masih bertahan?" Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena lemah, tapi karena ia sudah menemukan jawabannya. Ia tidak bisa terus begini. Bagian ini membangun emosi pembaca dengan ketegangan yang semakin meningkat. Jika ingin lanjut, aku bisa menuliskan bagaimana Sinta mulai menyusun rencana untuk membalas atau melepaskan diri dari Rizal. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Kebenaran yang menyakitkan. Sinta duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke layar ponselnya. Pesan dari temannya masih terbuka. "Sinta, aku nggak tahu harus bilang ini atau enggak, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Aku lihat Rizal tadi malam. Dia di tempat hiburan, sama perempuan lain." Pesan itu menusuk jantungnya. Berulang kali, ia ingin mengabaikannya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kesalahpahaman. Tapi ini bukan pertama kalinya. Dan yang paling menyakitkan, hatinya tidak terkejut lagi. Sinta menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Pikirannya berputar. Apakah benar Rizal hanya menghabiskan uangnya untuk foya-foya dengan wanita lain? Ia harus mencari tahu sendiri. Penyelidikan dari jauh. Sinta mulai memperhatikan kebiasaan Rizal dengan lebih cermat. Biasanya, Rizal selalu membalas chat dengan cepat jika ia meminta uang. Tapi jika Sinta menanyakan kabar atau sekadar mengobrol, balasannya singkat dan dingin. "Lagi sibuk. Ada urusan. Nanti aja ngobrolnya." Sibuk dengan apa? Sinta tahu Rizal tidak bekerja. Lalu, ia mulai menelepon di jam-jam tertentu. Jam makan malam, tengah malam, atau pagi-pagi sekali. Kadang tidak diangkat. Kadang terdengar suara musik keras di latar belakang. Kadang Rizal buru-buru menutup telepon dengan alasan, "Lagi di luar," atau "ada teman." Hatinya semakin tidak tenang. Puncaknya, suatu malam, ia menghubungi salah satu teman lamanya yang masih tinggal di kota tempat Rizal tinggal. "Aku butuh tolong, bisa carikan info tentang Rizal." Temannya awalnya ragu. "Sinta, kamu yakin mau tahu?" Jantung Sinta berdetak kencang. "Maksud kamu?" "Sebaiknya kamu siap-siap, karena aku yakin kamu gak akan suka jawabannya." Kebohongan terbongkar. Malam berikutnya, temannya mengirim foto. Sinta membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Dan di layar ponselnya, terlihat jelas Rizal duduk di sofa bar bersama seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun ketat, duduk menyender di bahu Rizal. Sementara Rizal terlihat tersenyum santai dengan gelas minuman di tangannya. Ada beberapa foto lain. Rizal tertawa dengan wanita itu. Mereka terlihat mesra. Dunia Sinta seakan runtuh. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Seluruh tubuhnya bergetar. "Jadi ini yang kamu lakukan saat aku kerja banting tulang?" Tangannya terkepal. Napasnya memburu. Ia ingin berteriak.
Ia ingin membanting ponsel itu ke dinding. Rizal sudah berkali-kali berbohong, berkali-kali menyangkal, berkali-kali berkata bahwa ia hanya sibuk, hanya nongkrong dengan teman-teman. Tapi kenyataannya, ia bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uang Sinta. Konfrontasi tanpa pikir panjang, Sinta menelepon Rizal. Kali ini, tidak ada lagi kesabaran dalam suaranya. Begitu telepon tersambung, ia langsung bertanya, "Mas, di mana?" Rizal terdengar santai. "Lagi di rumah." "Kenapa?" "Desta." "Yakin?" Sinta menekan suaranya. "Kalau gitu, siapa perempuan yang duduk sama Mas di bar semalam?" "Hening." Sinta mendengar tarikan napas Rizal yang tersendat. "Loh, kok diam? Mas tadi bilang di rumah. Tapi aku dapat foto-fotonya. Mas mau jelasin?" Rizal tertawa kecil, tetapi terdengar gugup. "Kamu dengar dari siapa sih? Itu cuma teman biasa. Nggak ada apa-apa." "Teman?" Sinta hampir tertawa. "Jadi teman boleh meluk-luk begitu? Minum bareng sampai tengah malam?" "Udah deh, Sin. Kamu tuh terlalu curigaan." Rizal mulai menaikkan nada suaranya, berusaha membalikkan keadaan. "Kamu tuh kerja jauh, terus ngurusin hidupku segala. Emangnya kamu mikirin aku? Aku juga punya kehidupan sendiri." Darah Sinta mendidih. "Hidup sendiri? Dengan uang aku? Kamu tuh istri, tugasmu emang bantu suami." Rizal membentak. Sinta terdiam sejenak. Dan pada detik itu, sesuatu dalam dirinya patah. Ia telah berusaha, bertahan, dan menutup mata atas semua kebohongan Rizal. Tapi sekarang, suaminya bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia hanya memanfaatkan Sinta. Menikahinya bukan karena cinta, tapi karena uang. Dan kini, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Sinta menarik napas dalam. Dengan suara dingin dan penuh kepastian, ia berkata, "Baik, Mas. Kalau gitu, aku berhenti jadi istri yang bodoh." Klik. Telepon ditutup. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa bebas. Bagian ini membangun klimaks emosi pembaca dengan kejelasan pengkhianatan Rizal. Kalau ingin lanjut, aku bisa menulis bagaimana Sinta mulai membalas dan bangkit dari keterpurukannya. Kehancuran yang membawa kebangkitan. Sinta menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Matanya tak berkedip menelusuri serangkaian foto dan video yang terpampang jelas di media sosial. Rizal di Bali. Bukan sendiri. Bersama seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah yang seksi, tersenyum lebar di samping Rizal. Ada foto mereka duduk di tepi pantai, bercanda mesra, minuman beralkohol di tangan Rizal. Di video lain, Rizal tertawa bersama teman-temannya di sebuah beach club. Latar belakangnya pemandangan laut yang indah, tempat yang seharusnya bisa ia datangi bersama Sinta jika uangnya tidak dihabiskan untuk pengkhianatan ini. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Jadi selama ini, uang yang ia kirimkan setiap bulan, bukan untuk makan, bukan untuk kebutuhan hidup, bukan untuk membangun masa depan mereka, tapi untuk membiayai kemewahan Rizal dengan wanita lain. Sinta merasakan sesuatu dalam dirinya meledak. Hatinya sudah cukup hancur. Sekarang yang tersisa hanya kemarahan. Pembalasan dimulai. Sinta bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis. Ia bangkit, menghapus air matanya, dan menyusun rencana. Ia tahu satu hal, Rizal harus dihancurkan. Langkah pertama, ia menghentikan semua kiriman uang. Biasanya, ia mengirimkan uang di awal bulan. Tapi kali ini, tidak sepeser pun. Sinta menunggu.
Tak butuh waktu lama, Rizal mulai mengirim pesan. Sin, kok belum transfer? Aku butuh uang buat bayar beberapa tagihan. Nih. Kamu sibuk, ya? Aku tunggu. Ya, sayang. Sinta tersenyum miring. Manis sekali nada suaranya sekarang. Ia membiarkan Rizal menunggu. 1 hari, 2 hari, seminggu. Dari pesan manis, Rizal mulai terdengar panik. Sinta, tolong dong, aku butuh uang. Kamu kan tahu aku belum kerja. Kamu jangan egois, dong. Ini rumah tangga kita juga. Sinta, jawab, kenapa uangnya belum masuk? Puncaknya, Rizal menelepon berulang kali. Sinta mengangkatnya. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan nada datar. Kamu kenapa nggak transfer uangnya? Aku butuh buat bayar kontrakan. Rizal membentak. Sinta tersenyum kecil. Kontrakan? Iya, kontrakan. Makan, hidup. Apa kamu nggak mikirin suamimu? Sinta terkekeh. Oh, jadi butuh uang, ya? Iya. Rizal semakin kesal. Sinta mengambil napas dalam, lalu berkata pelan, namun menusuk. Sayang sekali, aku nggak bisa lagi membiayai kamu dan selingkuhanmu berlibur ke Bali. Hening. Sinta bisa merasakan darah Rizal mengalir dingin dari seberang telepon. Apa? Suara Rizal melemah. Sinta tersenyum dingin. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku sudah lihat semuanya. Foto-foto kalian di pantai, video di beach club. Bagus ya. Uangku cukup untuk kalian bersenang-senang. Sin, dengerin aku dulu. Tidak ada yang perlu ku dengar lagi, Rizal. Suara Sinta tajam, penuh ketegasan. Aku sudah cukup bodoh selama ini. Tapi sekarang, aku berhenti membiayai pengkhianat. Rizal terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mulai hari ini, aku nggak akan kirim uang lagi. Selamat menikmati hidupmu, Mas. Karena aku yakin, selingkuhanmu juga nggak akan tahan lama dengan laki-laki pengangguran seperti kamu. Klik. Sinta menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menang. Kehancuran Rizal dimulai. Tanpa kiriman uang dari Sinta, hidup Rizal mulai berantakan. Selingkuhannya yang tadinya manja mulai kesal. Katanya kamu punya istri yang kaya? Kok sekarang nggak ada uang? Rizal berusaha menghubungi teman-temannya, tapi mereka semua mulai menghindar. Tagihan mulai menumpuk. Ia bahkan mendapat peringatan dari pemilik kontrakan. Lalu, 1 hari, Rizal nekat menghubungi Sinta lagi. Pesan singkat masuk. Sinta, aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Aku janji akan berubah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sinta membaca pesan itu dengan tatapan dingin. Dulu, mungkin hatinya akan luluh. Tapi sekarang, tidak ada lagi belas kasihan untuk pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Sinta menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia telah menghabiskan terlalu banyak air mata untuk orang yang tidak layak diperjuangkan. Kini, saatnya ia hidup untuk dirinya sendiri. Bagian ini penuh dengan ketegangan dan kepuasan bagi pembaca, terutama melihat Sinta yang akhirnya membalas semua perlakuan Rizal. Jika ingin lanjut, kita bisa menulis bagaimana Sinta semakin sukses dan Rizal semakin terpuruk. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Konfrontasi yang membakar emosi. Sinta duduk di tepi ranjangnya. Ponsel masih menempel di telinganya. Suaranya bergetar menahan marah, sementara Rizal, pria yang selama ini ia perjuangkan, masih terus berbohong tanpa rasa bersalah. Itu cuma perjalanan bisnis. Sinta, aku ke Bali buat urusan kerja, bukan buat liburan, kata Rizal,
Suaranya terdengar datar, seolah tak ada rasa bersalah sama sekali. Sinta mengertakkan giginya. Kerja apa, Mas? Ya, ada proyek kecil dari teman. Aku bantu mereka ngurus sesuatu. Sinta terkekeh sinis. Oh, proyek? Menarik. Jadi, proyek itu melibatkan minum alkohol di beach club? Berpelukan sama cewek di pinggir pantai? Tidur di hotel bintang 5? Itu kerjaan barumu, Mas? Hening. Sinta bisa mendengar napas Rizal di seberang telepon. Terasa panik. Kamu lihat dari mana? Rizal akhirnya bertanya. Suaranya melemah. Sinta tersenyum dingin. Akhirnya kena juga. Jangan anggap aku bodoh, Rizal. Aku sudah lihat semua foto dan videonya. Aku lihat kamu. Aku lihat teman-temanmu. Aku lihat wanita itu. Suaranya semakin tegas. Jadi, berhenti bohong. Rizal menghela napas panjang. Ya Tuhan, Sinta, kamu ini kenapa sih? Kenapa harus percaya omongan orang lain? Itu nggak seperti yang kamu pikir. Sinta memejamkan matanya. Jadi ini yang masih dilakukan Rizal? Menyangkal, membalikan keadaan, membuat seolah-olah dia yang jadi korban? Mas, katanya. Suaranya mulai bergetar menahan emosi. Aku sudah bekerja siang dan malam di negeri orang, mati-matian bertahan, mengirimkan semua yang aku punya ke kamu. Aku pikir kita berjuang bersama. Tapi ternyata aku berjuang sendirian, sementara kamu asyik berfoya-foya dengan wanita lain. Jangan drama, Sinta. Rizal membentak. Suaranya naik. Aku juga berjuang di sini. Kamu pikir gampang hidup tanpa istri di rumah? Aku butuh hiburan juga. Aku stres. Kamu butuh hiburan, ya? Suara Sinta menjadi dingin. Dan hiburan itu kamu bayar pakai uang yang aku hasilkan dengan keringatku. Rizal terdiam. Sinta tertawa miris. Mas Rizal, kamu ini suami atau lintah darat? Aku kasih kamu kepercayaan. Aku kasih kamu pengorbanan. Tapi yang aku dapat cuma pengkhianatan. Sinta, dengerin aku dulu. Nggak perlu, Mas. Potong Sinta cepat. Aku sudah cukup dengar kebohonganmu. Aku cuma ingin tahu satu hal. Hening sejenak. Apa kamu pernah sedikit saja menghargai aku? Suara Sinta hampir berbisik, penuh luka. Apa pernah, Mas? Atau aku cuma ATM buatmu selama ini? Rizal tidak menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Sinta. Sinta mengambil keputusan. Setelah panggilan itu, Sinta menatap kosong layar ponselnya. Dadanya masih sesak. Air matanya sudah mengering. Ia sadar. Selama ini ia mempertahankan sesuatu yang tidak ada. Cinta? Tidak ada. Kesetiaan? Tidak ada. Penghargaan? Tidak ada. Yang ada hanya seorang pria yang memanfaatkan ketulusan seorang wanita. Sinta menarik napas panjang, lalu mulai menulis pesan terakhir untuk Rizal. Mas, aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup berjuang sendirian. Kalau kamu pikir aku akan tetap bodoh dan terus menghidupi kamu, kamu salah besar. Mulai hari ini, aku berhenti. Berhenti jadi istri yang kamu permainkan. Berhenti jadi perempuan yang kamu manfaatkan. Aku harap selingkuhanmu bisa membiayai hidupmu. Selamat tinggal. Klik. Pesan terkirim. Setelah itu, Sinta memblokir nomor Rizal. Sudah cukup. Tidak akan ada lagi panggilan malam yang penuh tangisan. Tidak akan ada lagi permintaan uang. Tidak akan ada lagi perempuan bodoh yang mengemis perhatian dari laki-laki yang tak berharga. Sinta akhirnya bebas. Kehancuran Rizal dimulai. Tak butuh waktu lama, Rizal mulai panik. Di minggu pertama,
Ia mencoba menghubungi Sinta dengan nomor lain. Sayang, maafin aku. Aku hilaf. Aku janji gak akan selingkuh lagi. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Sinta membaca pesan itu sebentar sebelum menghapusnya tanpa balasan. Di minggu kedua, Rizal mulai lebih agresif. Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok kuat. Kamu masih istriku. Kamu wajib tanggung jawab. Kirim uangnya. Sinta hanya tertawa kecil sebelum mengabaikan pesan itu lagi. Di minggu ketiga, Rizal diusir dari kontrakannya. Uang yang tersisa sudah habis. Teman-temannya yang dulu ikut berpesta dengannya mulai menghilang satu persatu. Dan yang paling menyakitkan, selingkuhannya juga meninggalkannya. Aku gak mau sama cowok kere, katanya sambil membanting pintu. Rizal kini benar-benar jatuh. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa siapa-siapa. Dan Sinta? Sinta semakin sukses. Pekerjaannya di luar negeri semakin berkembang. Ia mulai menabung untuk membeli rumah sendiri. Ia bertemu dengan orang-orang yang lebih menghargainya. Ia bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Tamat untuk Rizal. Dan awal yang baru untuk Sinta. Bagian ini bisa diteruskan dengan bagaimana Sinta membangun hidupnya lebih baik dan menemukan kebahagiaan sejati. Kalau mau lebih panjang, kita bisa eksplor bagaimana Rizal mencoba kembali. Tapi Sinta sudah benar-benar move on. Balas dendam yang terencana. Sinta duduk di depan laptopnya. Matanya menatap tajam layar yang menampilkan halaman internet banking. Jari-jarinya mengetik cepat. Membuka setiap transaksi yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun untuk pria brengsek itu. Puluhan juta, ratusan juta. Semua uang hasil kerja kerasnya, keringatnya, dikuras habis oleh Rizal dengan dalih cinta dan masa depan bersama. Dan cukup sudah. Dengan napas panjang, Sinta membuka aplikasi perbankan dan mulai mengambil kendali atas keuangannya kembali. Langkah pertama, pemblokiran kartu ATM Rizal. Tidak butuh waktu lama. Dalam beberapa ketukan di layar ponselnya, kartu yang selama ini Rizal gunakan untuk menarik uang tidak lagi bisa digunakan. Langkah kedua, pemindahan dana ke rekening baru. Sinta memindahkan semua sisa saldo yang ada ke rekening pribadinya yang hanya ia ketahui sendiri. Jika Rizal mencoba menarik uang atau melakukan transaksi, ia akan dibuat kebingungan. Langkah ketiga, menonaktifkan rekening lama. Sinta menutup rekening yang selama ini digunakannya untuk mentransfer uang ke Rizal. Jalan Rizal untuk mengakses uangnya telah benar-benar tertutup. Sinta menekan tombol terakhir. Selesai. Dia menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap layar laptopnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada sedikit rasa sakit, tapi lebih besar perasaan lega. Nikmati penderitaanmu, Rizal. Batinnya. Kepanikan Rizal dimulai. Tak butuh waktu lama, ponsel Sinta mulai bergetar. Panggilan dari Rizal. Sinta menatap layar itu sebentar. Dulu, jika melihat nama Rizal muncul di layar, hatinya akan berdegup kencang karena rindu. Tapi kini, yang ia rasakan hanya muak. Sinta tersenyum sinis dan mengangkat panggilan itu. Halo, Mas Rizal. Sapanya dengan nada datar. Sinta, kamu ngapain? Kok ATM-ku nggak bisa dipakai? Kenapa rekeningnya kosong? Aku coba transfer nggak bisa. Ada apa ini? Suara Rizal terdengar panik. Sinta mengangkat alisnya. Ah, ternyata begini rasanya melihat orang yang dulu menindasnya sekarang tak berdaya. Oh, itu? Aku cuma mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Mas, jawab Sinta tenang. Apa? Sinta, kamu nggak bisa kayak gini. Uang itu kan buat kita. Aku butuh uang itu buat hidup.
Sinta tertawa dingin. Begini rupanya wajah asli pria yang dulu mengaku mencintainya. "Oh, kamu butuh uang buat hidup?" tanya Sinta, suaranya penuh ejekan. "Bukannya kamu punya selingkuhan? Minta saja uang ke dia. Atau mungkin dia cuma mau sama kamu pas kamu masih ada duit?" Hening. Rizal terjebak. Sinta tahu Rizal tidak punya jawaban untuk itu. Dia sudah tahu segalanya. "Sinta, aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf. Aku cuma main-main. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Aku sadar aku salah. Aku butuh kamu. Aku sayang sama kamu." Rizal mulai mengiba. Sinta menghela napas panjang. "Sayang?" tanyanya, nyaris tertawa. "Kamu gak sayang sama aku, Rizal. Kamu cuma sayang sama uangku." Rizal terdengar semakin frustrasi. "Sinta, jangan gini. Kita masih suami istri. Kamu gak boleh tinggalin aku gini aja. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Sinta tersenyum kecil. "Inilah bagian terbaiknya." "Iya, Mas. Sekarang kamu gak punya siapa-siapa. Karena kamu sendiri yang membuang aku dulu." Setelah mengatakan itu, Sinta menutup telepon. Tak butuh waktu lama, dering ponsel kembali terdengar. Rizal terus mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan mulai mengemis. Tapi Sinta tak akan tertipu lagi. Sinta hanya membaca pesan-pesan itu, sebelum akhirnya memblokir nomor Rizal sepenuhnya. Game over. Rizal. Kemunduran Rizal. Kebangkitan Sinta. Seiring berjalannya waktu, hidup Rizal mulai hancur. Tanpa uang dari Sinta, ia kesulitan membayar kontrakan. Tanpa uang untuk foya-foya, teman-temannya mulai menjauhinya. Dan yang paling menyakitkan, selingkuhannya juga meninggalkannya. "Aku gak mau pacaran sama cowok kere," katanya sambil membanting pintu. Rizal akhirnya benar-benar jatuh. Tak ada uang, tak ada tempat tinggal, tak ada yang peduli. Dan di saat yang sama, Sinta justru semakin bersinar. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri, menikmati pekerjaannya, dan membangun masa depan tanpa beban. Ia semakin sukses, semakin kuat, dan yang paling penting, semakin bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Dan ia tak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Bagian ini bisa diteruskan dengan bagaimana Sinta menemukan kebahagiaan sejati, entah dengan seseorang yang baru atau menikmati kesuksesannya sendiri. Kalau ingin lebih dramatis, kita bisa buat Rizal mencoba kembali merayu Sinta ketika ia benar-benar jatuh. Tapi Sinta sudah terlalu jauh di atas untuk peduli. Kepanikan yang semakin menjelas. Di sebuah villa mewah di Bali, Rizal mondar-mandir di kamar hotelnya dengan wajah merah padam. Sial, ATM-nya tidak bisa digunakan, rekeningnya kosong, dan setiap kali ia mencoba transfer uang, transaksi selalu gagal. "Apa-apaan ini?" geramnya sambil membanting ponselnya ke kasur. Sementara itu, wanita di atas ranjang, sang selingkuhan, Melissa, mulai memperhatikan perubahan sikap Rizal. Ia bangkit dari tidurnya, membenahi rambutnya yang masih berantakan, lalu menatap Rizal dengan tatapan jengkel. "Kenapa sih? Kok ribut banget?" tanyanya malas. Rizal menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tak ingin terlihat panik di depan Melissa. Lelaki sejati tidak boleh terlihat lemah. "Gak ada, cuma ada masalah kecil di rekeningku," jawabnya dengan suara dipaksakan tenang. Melissa menaikkan alisnya. "Masalah kecil?" ulangnya dengan nada curiga. "Terus, kita gimana? Katanya mau jalan-jalan lagi?" "Aku mau belanja." Rizal tersenyum kaku. Sial, ia benar-benar harus menemukan cara untuk mendapatkan uang secepat mungkin.
Dengan terburu-buru, ia membuka ponselnya dan mencoba menghubungi Sinta. Panggilan pertama diabaikan. Panggilan kedua, langsung masuk voicemail. Sinta tidak mengangkat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sinta tidak pernah mengabaikannya sebelumnya. Kenapa? Ada yang gak beres? Melisa bertanya. Kini mulai tampak tidak sabar. Rizal menggeleng cepat. Nggak ada. Aku coba urus dulu. Ya, kamu santai aja di sini, katanya. Lalu segera keluar dari kamar hotel. Begitu tiba di lobi, Rizal langsung menuju ATM terdekat. Ia memasukkan kartu, mengetik PIN, lalu transaksi ditolak. Mata Rizal membesar. Ia mencoba lagi. Saldo Anda tidak mencukupi. Tidak mungkin. Ia beralih ke internet banking, mencoba mengecek saldo. Dan di sanalah kenyataan pahit itu terpampang jelas. Saldo, 0 rupiah. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menghubungi Sinta lagi, tapi hasilnya tetap sama. Diabaikan. Baru saat itulah Rizal mulai benar-benar panik. Terjebak tanpa uang. Setelah berkali-kali mencoba menghubungi Sinta tanpa hasil, Rizal akhirnya duduk di sudut restoran hotel dengan wajah kusut. Ia meremas rambutnya sendiri, berusaha berpikir, bagaimana bisa begini? Dulu, ia selalu merasa Sinta akan tetap berada di sisinya, tidak peduli bagaimana ia memperlakukannya. Tapi sekarang, apa dia memblokirku? Pikirnya panik. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, berharap ada yang bisa membantunya. Namun satu persatu, panggilan itu hanya berujung pada suara operator. Tak ada yang mau membantunya. Lalu, Rizal, kok kamu belum balik ke kamar? Melisa berdiri di depannya dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tampak kesal. Kita nggak jadi ke beach club? Katanya mau traktir aku. Rizal menelan ludahnya. Sayang, kayaknya kita harus sedikit berhemat dulu, katanya, mencoba bersikap manis. Tapi Melisa mengerutkan kening. Hemat? Maksud kamu? Rizal mencoba tersenyum. Cuma masalah kecil. Kartuku kayaknya kena blokir. Jadi aku butuh waktu buat ngurus ini semua. Jelasnya. Melisa terdiam sesaat. Lalu, tiba-tiba ia tertawa kecil. Kartu kamu kena blokir? Maksud kamu nggak punya uang sekarang? Tanyanya dengan nada mengejek. Rizal merasakan dadanya mulai panas. Bukan nggak punya uang, cuma... Lalu kita gimana? Aku nggak mungkin jalan sama cowok kere. Rizal. Jeb. Kata-kata itu menusuk tepat di harga dirinya. Melisa, aku lagi coba urus ini semua. Jadi tolong. No. Aku nggak mau dengar alasan. Melisa menggeleng tegas. Aku pikir kamu benar-benar mapan. Ternyata kamu cuma bergantung sama istrimu, ya? Keterlaluan banget, katanya sambil meraih tasnya. Lalu tanpa ragu, ia mencampakkan kunci kamar hotel ke meja. Aku pergi. Jangan coba-coba hubungi aku lagi kalau kamu nggak bisa ngajak aku foya-foya. Setelah berkata seperti itu, Melisa berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Rizal hanya bisa menatap kepergiannya dengan ekspresi kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Sinta menyaksikan kehancuran Rizal dari jauh. Di belahan dunia lain, Sinta sedang duduk di depan laptopnya dengan secangkir kopi di tangan. Di layar, ia melihat postingan terbaru dari seorang teman lama. Foto Melisa di Bali, dengan caption, "Cowok keren gak masuk kriteriaku. Move on ke yang lebih kaya. Bye, losers." Sinta tersenyum kecil. Akhirnya, dia kena batunya, gumamnya. Ia mengambil ponselnya dan melihat daftar panggilan tak terjawab.
Rizal telah mencoba menghubunginya lebih dari 50 kali. Tanpa ragu, Sinta membuka kontak itu dan menekan tombol blokir. Sinta meletakkan ponselnya dan menyesap kopinya. Hidup terasa jauh lebih ringan tanpa beban. Sekarang, ia bisa menjalani hidupnya dengan damai. Dan Rizal, biarkan dia merasakan apa yang dulu ia lakukan pada Sinta. Bagian ini bisa dilanjutkan dengan bagaimana Sinta membangun kembali kehidupannya. Mungkin bertemu pria baru atau fokus pada kesuksesannya. Jika ingin lebih dramatis, Rizal bisa mencoba kembali ke Sinta untuk meminta bantuan, tapi Sinta menolaknya mentah-mentah. Apakah mau ditambahkan plot twist? Seperti Rizal jatuh ke titik terendah, atau justru Sinta mendapat balasan lebih baik dari kehidupannya? Kehancuran seorang pria yang sombong. Matahari mulai tenggelam di ufuk Bali, namun bagi Rizal, kegelapan sudah lebih dulu menyelimuti hidupnya. Di pinggir kolam renang villa yang tadi siang ia tempati dengan santai, Rizal kini terduduk lesu. Tangannya gemetar, kepalanya dipenuhi pikiran kacau. Sial, kenapa semuanya terjadi begitu cepat? Tadi pagi, ia masih berfoya-foya dengan Melissa. Sekarang, ia sendirian, terlunta-lunta, dan bahkan tidak tahu bagaimana caranya pulang. Dompetnya kosong, ATM-nya diblokir. Semua akses ke rekeningnya sudah ditutup oleh Sinta. Ia menekan nomor temannya, satu persatu. Pertama, Angga. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rizal menggeram. Ia mencoba lagi. Kedua, Daniel. Bro, gue lagi sibuk. Mungkin besok. Ya. Ketiga, Aldi. Sorry, Jal. Gue juga lagi nggak ada uang lebih. Dan akhirnya, setelah berkali-kali ditolak, Rizal hanya bisa melempar ponselnya ke meja. Tidak ada yang mau menolongnya. Semua teman yang dulu sering ia traktir, menghindar. Orang-orang yang dulu selalu ada saat ia punya uang, mendadak menghilang. Rizal benar-benar sendirian. Malam yang panjang dan menyiksa. Rizal berjalan tanpa arah di sepanjang pantai Kuta. Kakinya menyentuh pasir, namun hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar villa tempatnya menginap. Saat tadi ia mencoba check out, resepsionis dengan tegas mengatakan bahwa ia harus melunasi tagihannya sebelum pergi. Tanpa uang sepeser pun, ia hanya bisa meninggalkan tempat itu dengan malu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menginap di trotoar atau mencari tempat berteduh di warung-warung kecil. Setelah beberapa jam berjalan, perutnya mulai melilit kelaparan. Ia hanya memiliki beberapa ribu rupiah di sakunya, bahkan tidak cukup untuk membeli makan malam yang layak. Dengan terpaksa, ia duduk di sebuah bangku kayu di tepi jalan, memandangi wisatawan yang masih menikmati malam. Dulu, ia adalah bagian dari mereka, orang yang menikmati hidup, menghamburkan uang tanpa pikir panjang. Sekarang, ia hanya seorang pria yang ditinggalkan dan terlupakan. Meminta belas kasihan, namun tak ada yang peduli. Saat malam semakin larut, Rizal menatap layar ponselnya yang nyaris kehabisan baterai. Ia harus mencari cara untuk pulang. Satu-satunya harapannya sekarang adalah meminta tolong pada Sinta. Tapi saat ia mencoba menghubunginya, nomornya sudah diblokir. Hatinya semakin hancur. Dulu, Sinta adalah orang yang paling peduli padanya. Dulu, Sinta adalah orang yang selalu ada untuknya. Dan sekarang, setelah ia menghancurkan wanita itu dengan pengkhianatan, Sinta membalasnya dengan cara yang lebih kejam, meninggalkannya saat ia benar-benar membutuhkan. Mata Rizal mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena frustrasi. Gue nggak bisa gini terus, katanya pada dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga,
Ia mencoba menghubungi keluarganya. Ia menelepon ibunya, berharap wanita itu bisa mengirimkan uang untuk tiket pulangnya. Tapi jawaban yang ia terima membuatnya semakin terpuruk. "Rizal, kamu kenapa?" Suara ibunya terdengar khawatir. "Mah, tolong kirimin uang buat tiket pulang. Aku." Suaranya tercekat. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia telah jatuh seperti ini? "Kamu nggak bawa uang sama sekali?" tanya ibunya. "Nggak, Mah. Aku kena masalah." Hening sejenak. Lalu, suara ayahnya terdengar di latar belakang. "Kalau dia nggak bisa jaga diri, biarin aja. Biar dia tahu rasanya hidup susah." Jeb. Rizal terdiam. Bahkan keluarganya sendiri tidak ingin membantunya. Ibunya menghela napas. "Rizal, kamu sudah dewasa. Cari jalan keluar sendiri. Mama nggak bisa selalu bantu kamu." Setelah itu, telepon diputus. Rizal menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Bahkan keluarganya pun menolaknya. Titik terendah seorang pria yang pernah sombong. Malam semakin larut, dan Rizal masih terduduk di pinggir jalan. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana caranya pulang. Ia hanya memikirkan satu hal, hidupnya telah hancur. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Tidak ada yang peduli padanya. Dulu, ia selalu merasa tidak akan pernah jatuh. Dulu, ia selalu menganggap Sinta hanya wanita lemah yang bisa ia manfaatkan. Sekarang, ia baru sadar bahwa dialah yang paling lemah. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan segalanya. Karena ulahnya sendiri. Bagian ini bisa dilanjutkan dengan bagaimana Rizal akhirnya pulang dengan susah payah. Mungkin harus bekerja kasar di Bali untuk mengumpulkan uang. Atau bisa juga dibuat lebih dramatis dengan Sinta yang melihat kehancuran Rizal dari kejauhan, tetapi memilih untuk tetap diam. Bagaimana menurutmu? Apakah ingin ditambahkan adegan di mana Rizal benar-benar jatuh ke titik terdalam sebelum mendapatkan sedikit harapan? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Kebangkrutan seorang pengkhianat. Sinta duduk di balkon apartemennya yang mewah, menyesap secangkir teh hangat sambil menatap layar ponselnya. Beberapa notifikasi masuk dari teman-temannya, memberinya kabar terbaru tentang Rizal, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, tetapi kini tak lebih dari sosok yang menyedihkan. "Sinta, lo tahu nggak? Rizal udah jatuh miskin sekarang. Gue denger dia nggak punya tempat tinggal, cuma numpang tidur di rumah teman. Katanya sekarang dia kerja serabutan buat bisa makan." Sinta membaca setiap pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa iba, tidak ada kasihan. Rizal menuai apa yang ia tanam. Setelah bertahun-tahun memperlakukannya dengan buruk, sekarang Rizal tahu rasanya menjadi seseorang yang tidak diinginkan. Sinta tidak pernah berniat membuat Rizal mati kelaparan atau kehilangan semuanya dalam sekejap. Tetapi ia hanya ingin Rizal merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dan dikhianati. Dan kini, rencananya berhasil. Rizal yang terpuruk. Di sisi lain kota, Rizal terduduk di warung kopi pinggir jalan. Wajahnya lusuh. Bajunya sudah tidak serapi dulu. Ia bukan lagi pria yang dulu berjalan dengan angkuh, memakai baju mahal, dan membuang-buang uang tanpa pikir panjang. Kini, ia adalah pria yang bahkan harus menghitung sisa recehan di sakunya sebelum membeli segelas kopi. Teman-temannya, yang dulu selalu ada saat ia punya uang, menghilang satu persatu. Selingkuhannya, sudah lama meninggalkannya. Dan yang paling menyakitkan, Sinta tidak sekalipun menghubunginya. Bahkan saat ia mencoba mengirim pesan, centang satu. Ia mencoba menghubungi nomor Sinta dari ponsel temannya. Tetapi begitu suara Sinta terdengar, tangannya gemetar. "Sinta, ini aku. Bisa kita bicara?" Hening sejenak. Suara Sinta terdengar dingin.
Tidak seperti dulu. Aku tidak punya urusan lagi denganmu, Rizal. Semoga kamu belajar dari semua ini. Dan setelah itu, sambungan terputus. Rizal menatap ponsel di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia menganggap Sinta sebagai cadangan. Sekarang, Sinta sudah benar-benar pergi. Dan ia sadar, tanpa Sinta, hidupnya benar-benar hancur. Sinta menang. Di suatu malam, saat hujan turun membasahi jalanan kota, Sinta berdiri di balik jendela kamarnya. Dari kejauhan, ia melihat Rizal berjalan sendirian, basah kuyup, tanpa arah. Hatinya terasa sedikit berat. Ia tidak pernah membayangkan pria yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri akan jatuh sehancur ini. Tetapi, ini bukan salahnya. Rizal sendirilah yang menggali lubangnya sendiri. Sinta menghela napas panjang, kemudian berbalik dan mematikan lampu kamarnya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan tenang. Bagian ini bisa dilanjutkan dengan bagaimana Rizal akhirnya berusaha bangkit atau malah tenggelam lebih dalam. Atau bisa juga memperlihatkan bagaimana Sinta semakin sukses dan bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Bagaimana menurutmu? Apakah ingin dibuat lebih dramatis lagi? Penyesalan yang terlambat. Rizal duduk di sebuah kafe sederhana dengan tangan yang terus-menerus mengepal. Matanya menatap kosong ke meja di depannya. Hari ini, akhirnya Sinta setuju untuk bertemu dengannya. Tetapi bukan untuk kembali. Ia tahu itu. Tapi tetap saja, hatinya menolak menerima kenyataan. Sinta tiba di kafe dengan langkah percaya diri. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali Rizal melihatnya. Dulu, Sinta hanyalah seorang istri yang sibuk bekerja siang dan malam, mengumpulkan uang, menahan rindu, tetapi tetap tersenyum untuk suaminya. Sekarang, di hadapannya berdiri seorang wanita sukses, elegan, berkelas, dan penuh wibawa. Gaun sederhana tetapi mahal membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya tergerai indah, dan sorot matanya penuh ketegasan. Rizal menelan ludah, merasa seperti pecundang di depan wanita yang dulu ia anggap lemah. "Apa yang mau kamu bicarakan?" Suara Sinta tenang, tetapi dingin. Rizal menggenggam tangannya sendiri, mencoba meredakan kegelisahan yang sejak tadi menghantui. "Sinta, aku minta maaf." Sinta tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi netral. "Aku sadar aku sudah salah. Aku mengkhianati wanita yang paling tulus mencintaiku. Aku bodoh, Sinta. Aku terlalu serakah. Aku terlena dengan kehidupan yang nyaman, tanpa sadar bahwa semuanya karena kerja kerasmu." Sinta masih diam, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Rizal semakin sulit bernapas. "Aku kehilangan segalanya, Sinta. Aku kehilangan kamu, kehilangan kepercayaanku sendiri, kehilangan hidupku yang dulu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suara Rizal terdengar bergetar, penuh dengan keputusasaan. Namun, Sinta hanya tersenyum kecil. Senyum yang sama sekali tidak mengandung simpati. "Kamu kehilangan segalanya." Sinta akhirnya membuka suara. "Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya." Rizal tersentak. "Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati? Merasa tidak dihargai? Merasa dipermainkan?" Sinta mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap langsung ke mata pria yang dulu pernah ia cintai. "Rizal, aku sudah cukup menderita karena kamu. Aku sudah menangis terlalu banyak. Aku sudah menahan sakit terlalu lama." Rizal menggeleng. Air matanya mulai menggenang. "Tapi aku masih mencintaimu, Sinta." Sinta tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tetapi tawa penuh ironi. "Lucu, ya.
Kamu baru sadar mencintaiku setelah kamu kehilangan segalanya. Sinta, aku janji aku akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan kalau aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Kesempatan kedua? Dulu, saat ia menangis sendirian di negeri orang, Rizal bahkan tidak peduli. Saat ia merindukan rumah, Rizal malah bersenang-senang dengan wanita lain. Saat ia bekerja mati-matian demi mereka berdua, Rizal malah menghamburkan uangnya. Dan kini, pria itu meminta kesempatan kedua. Sinta menggeleng pelan. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk Rizal. Kesempatan sudah kamu buang bertahun-tahun lalu, Rizal. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Rizal untuk terakhir kalinya. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan pernah mencintaimu lagi. Rizal hanya bisa menatap Sinta dengan mata kosong saat wanita itu berjalan keluar dari kafe, meninggalkannya sendirian. Meninggalkannya dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Bagian ini bisa diperpanjang lagi dengan bagaimana Rizal berusaha bangkit, tetapi terus dihantui oleh kesalahannya. Atau mungkin ingin dibuat lebih dramatis dengan Sinta yang semakin sukses, sementara Rizal semakin terpuruk. Bagaimana menurutmu? Kebangkitan Sinta. Sinta menatap langit biru dari jendela kantornya yang luas. Gedung tinggi tempatnya bekerja kini terasa seperti simbol kehidupannya yang baru, kokoh, kuat, dan menjulang ke atas. Ia sudah melewati fase terburuk dalam hidupnya. Pengkhianatan, rasa sakit, dan kesedihan kini bukan lagi bagian dari dirinya. Hari-hari berat saat ia bekerja mati-matian di negeri orang, berharap cintanya dihargai, sudah berlalu. Sekarang, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Membangun impian. Karirnya berkembang pesat. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai karyawan, ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar, membangun bisnis sendiri. Dulu, uang yang ia hasilkan selalu dikirimkan ke Rizal. Setiap lembar yang ia dapatkan dari hasil keringatnya, ia percayakan untuk masa depan mereka berdua. Kini, uang itu hanya untuk dirinya sendiri. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang bisnis dan keuangan, Sinta mulai merancang usaha yang sudah lama ada di benaknya. Sebuah butik eksklusif yang menggabungkan gaya modern dan elegan, tempat di mana wanita bisa merasa percaya diri dan berkelas. Ia menyusun rencana bisnis dengan teliti, memilih lokasi strategis, menghubungi desainer, dan menyiapkan modal yang selama ini ia kumpulkan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Tidak ada Rizal. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada air mata. Bertemu pria baru. Di tengah kesibukannya, Sinta mulai bertemu banyak orang baru. Rekan bisnis, investor, klien dari kalangan elit. Semuanya kagum pada kerja keras dan dedikasinya. Namun, satu orang berhasil menarik perhatiannya. Arya, seorang pria yang berwibawa, dewasa, dan memiliki aura ketegasan yang sulit diabaikan. Berbeda dengan Rizal, Arya adalah tipe pria yang tidak bergantung pada wanita. Sebaliknya, ia justru menjadi sosok yang selalu mendukung dan memberi motivasi. Sinta tidak ingin terburu-buru. Hatinya masih waspada. Ia tidak ingin jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi Arya berbeda. Ia tidak pernah meminta apapun dari Sinta, tidak pernah berusaha mengendalikan hidupnya, dan yang terpenting, ia menghargai Sinta sebagai wanita yang mandiri. Hari demi hari, Sinta mulai merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang dari hidupnya. Kebahagiaan. Kebahagiaan yang datang tanpa harus berkorban untuk orang lain. Kehancuran Rizal. Sementara itu, di sisi lain, Rizal semakin terpuruk. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Sinta, ia mencoba bangkit.
Tapi semuanya terasa terlalu terlambat. Ia kehilangan banyak teman yang dulu bersamanya saat hidupnya masih penuh kemewahan. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi wanita yang mengelilinginya, tidak ada lagi gengsi yang bisa dibanggakan. Selingkuhannya sudah lama pergi, mencari pria lain yang lebih mapan. Rizal mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa pengalaman yang berarti dan dengan reputasi buruknya, tidak ada yang mau menerimanya. Ia mulai tinggal di kos-kosan murah, jauh dari gaya hidupnya yang dulu mewah. Setiap malam, ia menyesali kebodohannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia mendengar kabar tentang Sinta. Tentang butik eksklusifnya yang sukses besar. Tentang bagaimana Sinta kini menjadi wanita independen yang dihormati banyak orang. Dan yang paling menusuk hatinya, tentang pria baru yang kini dekat dengan Sinta. Rizal tahu, tidak ada lagi kesempatan. Sinta telah menutup pintu rapat-rapat. Dan ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, dengan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Bagian ini masih bisa dikembangkan lebih panjang lagi. Bisa dibuat lebih dramatis dengan Sinta yang akhirnya menemukan kebahagiaannya bersama Arya, atau Rizal yang semakin jatuh ke titik terendah. Bagaimana menurutmu? Mau dibuat lebih emosional lagi? Rizal dalam keterpurukan. Rizal duduk di kamar kosnya yang pengap, menatap dinding kosong yang sudah mulai retak. Kamar sempit ini sama sekali berbeda dari apartemen mewah yang dulu ia tinggali bersama Sinta. Dulu, ia hidup dalam kemewahan. Kini ia bahkan kesulitan untuk sekadar membayar uang sewa. Perlahan, ia mulai memahami betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita seperti Sinta. Sinta yang dulu selalu ada, yang mendukungnya tanpa syarat, yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Tetapi sekarang, Sinta sudah pergi. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Rizal mencoba mencari cara untuk bangkit, tetapi keadaannya semakin buruk. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada yang peduli. Ia mengirim pesan ke beberapa teman lama, mencoba meminta bantuan. Tetapi semua pesan hanya centang satu. Ditinggalkan, diabaikan, dihindari. Selingkuhannya sudah lama menghilang, menggandeng pria lain yang lebih kaya. Ia mencoba mencari pekerjaan di beberapa tempat, tetapi semuanya menolaknya. Tanpa pengalaman, tanpa reputasi, siapa yang mau menerimanya? Hidupnya benar-benar hancur. Suatu malam, saat hujan deras turun, Rizal berdiri di depan butik Sinta. Dari luar kaca, ia melihat Sinta sedang berbicara dengan pelanggan. Senyumnya begitu tulus dan penuh kebahagiaan. Di sampingnya, seorang pria berdiri dengan tenang, menatap Sinta dengan pandangan penuh rasa hormat. Arya. Rizal mengepalkan tangan. Ada sesuatu yang mencabik hatinya saat melihat itu. Seharusnya itu dirinya yang berdiri di sana. Seharusnya ia yang ada di sisi Sinta. Tetapi kini, tidak ada tempat lagi untuknya. Air mata jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal benar-benar menyesal. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sinta telah menutup pintu selamanya. Bagian ini bisa diperpanjang lagi dengan detail tentang kehancuran Rizal atau kebangkitan Sinta yang lebih dramatis. Kamu ingin memperpanjang bagian mana lagi? Kehancuran total Rizal, kemenangan sempurna Sinta. Bali, kota yang dulu menjadi saksi pengkhianatan Rizal, kini menjadi neraka bagi dirinya sendiri. Dulu, ia datang ke pulau ini dengan bangga, menghamburkan uang Sinta, menikmati hidup mewah, dan merayakan kebebasannya dengan wanita lain. Sekarang, ia hanyalah gelandangan yang terlunta-lunta di trotoar kota, menahan lapar dan kehausan di tengah panasnya matahari Bali. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, tubuhnya kurus karena jarang makan. Ia mengais sisa-sisa makanan dari tempat sampah warung,
berharap menemukan sesuatu yang masih layak dimakan. Orang-orang yang dulu menjadi teman minumnya kini bahkan tak sudi menoleh ke arahnya. Selingkuhannya sudah lama menghilang. Setelah tahu Rizal tak lagi punya uang, wanita itu dengan cepat berpindah ke pria lain. Begitulah karma bekerja. Sementara itu, Sinta berada di puncak kesuksesan. Di Jakarta, ia menjadi wanita yang disegani di dunia bisnis. Butiknya berkembang pesat, bahkan merambah ke beberapa kota besar. Uang yang dulu dikirimkannya ke Rizal, kini digunakan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ia memiliki tim yang hebat, cabang usahanya terus bertambah, dan yang paling penting, ia menikmati hidupnya tanpa harus memberi makan parasit seperti Rizal. Sinta telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan. Ia bukan lagi istri yang harus menahan air mata demi mempertahankan rumah tangga yang sudah mati sejak lama. Kini, ia adalah wanita yang mandiri, kuat, dan bahagia. Suatu hari, saat Sinta menghadiri pertemuan bisnis di Bali, ia tak sengaja melihat seorang pria yang duduk di trotoar dengan pakaian compang-camping. Matanya mengerjap. Rizal. Pria itu kini bukan siapa-siapa lagi. Dulu, Rizal pernah menghinanya, memperlakukannya seperti mesin uang, dan mengkhianatinya dengan wanita lain. Sekarang, lihatlah keadaannya. Rizal tidak lebih dari seorang pengemis. Sinta tersenyum tipis, bukan karena ingin mengejek, tetapi karena ia tahu bahwa ini adalah jawaban dari semesta atas semua yang pernah ia lalui. Sinta berjalan melewati Rizal tanpa sedikit pun menoleh. Tidak ada kata kasihan, tidak ada rasa iba, tidak ada amarah. Ia sudah selesai dengan Rizal. Kemenangannya telah sempurna. Dan Rizal? Ia akan hidup dalam penyesalan selamanya. Bagaimana menurutmu? Mau ditambah lagi dengan kejadian yang lebih dramatis? Wajah menyeringai. Penyesalan terlambat. Rizal terduduk di trotoar. Matanya kosong menatap langit senja Bali yang mulai menggelap. Dulu, ia pernah berjanji akan membahagiakan Sinta. Tapi apa yang ia lakukan? Ia mengkhianati wanita yang paling tulus mencintainya. Kini, ia tak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada rumah untuk pulang. Tidak ada uang untuk sekadar makan. Tidak ada tangan yang mau menolongnya. Dan Sinta sudah terlalu jauh untuk bisa ia kejar. Setiap malam sebelum tidur di perantoko, Rizal menatap layar ponselnya yang hampir rusak, satu-satunya barang yang masih ia miliki. Ia membaca ulang pesan-pesan lama dari Sinta. Jaga diri baik-baik. Ya, aku selalu percaya kita bisa melewati semuanya. Matanya panas, dadanya sesak. Betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita sebaik itu. Dalam hati, ia berdoa agar waktu bisa diputar kembali. Tapi tidak ada yang bisa kembali. Sinta sudah pergi, dan ia harus menanggung penyesalan ini seumur hidupnya. Nasihat penutup. Dalam hidup, kita seringkali baru menyadari sesuatu ketika semuanya sudah terlambat. Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai dan berjuang untuk kita. Karena saat mereka sudah pergi, kita hanya akan terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Sama seperti Rizal yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Dan seperti Sinta, jadilah kuat dan jangan biarkan siapapun memperlakukanmu dengan tidak adil. Kebahagiaan sejati tidak datang dari mempertahankan seseorang yang tidak menghargai kita, tapi dari keberanian untuk melepaskan dan memilih diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Salam hangat, dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan berharga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.